Selamat siang Bapak Ibu, belum sore ya, masih siang ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini berjumpa dengan saya dan saya akan membahas kelanjutan dari materi yang dibawakan Bu Eva. Hari ini secara spesifik kita bicara tentang pengelolaan keuangan. Saya akan berusaha membahas satu persatu ya Bapak Ibu dari tingkat yang paling dasar sampai kemudian tingkat yang paling advance. Oke, Bapak Ibu, kita hari ini coba bicara tentang mengelola keuangan usaha. Nah, topik ini sebetulnya berangkat dari beberapa pertanyaan mendasar ya, Bapak Ibu yang sering masuk di kolom Kompasiana saya, karena kebetulan saya punya kolom Kompasiana. Kemudian banyak para pembaca itu yang bertanya kepada saya begini, Mas Haris, nih saya terkena imbas dari kebijakan efisiensi di perusahaan saya, dia bilang. Nah, otomatis saya di layoff dong mulai bulan depan gitu, dan saya tidak berpikir untuk melamar pekerjaan di tempat yang lain disebabkan karena kondisi seperti sekarang ini sangat minim lah Bapak Ibu peluang bagi perusahaan untuk membuka lowongan gitu ya, sehingga dia mengatakan saya pengen buka usaha Mas Haris. Dia kasih contoh, jadi saya pengen membuka usaha itu, kalau Bapak Ibu pernah dengar nih, ada franchise namanya Dokter Mobil Bapak Ibu. Nah, dia mengatakan, nah saya pengennya tuh dokter mobil gitu. Akhirnya saya tanya sama dia, Bapak pengen dokter mobil atau Bapak pengen seperti dokter mobil? Itu dua hal yang berbeda. Lalu kemudian dia belum menjawab, dia pengennya apa, dia nanya begini, saya sih tergantung modal saya sih, Mas. Kalau modal saya cukup, saya jalan beli franchise-nya dokter mobil, dia bilang. Tapi kalau misalnya nggak cukup, ya nanti kita pikirin. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, berarti kan keputusan beliau dalam berbisnis itu lebih ke arah ketersediaan modalnya gitu ya. Nah, hari ini saya mau bercerita pada Bapak Ibu dimensi yang berbeda. Gitu. Saya tidak berani mengatakan bahwa bisnis tidak membutuhkan modal, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut yang ini ya, webinar-webinar yang berapa waktu terakhir ini sangat booming Bapak Ibu. Berbisnis modal dengkul gitu ya, saya sampai bingung gitu ya, ada juga yang berbisnisnya modal dengkul gitu kan. Nah, tadi pagi saya nganterin istri saya ke pasar gitu, kemudian di tukang daging kita beli daging, terus kemudian saya bilang sama istri saya, nah ini bisnis modal tulang, saya bilang gitu. Apaan ya? Ya beli tulangnya sapi, nanti direbus, nanti jadi apa gitu saya bilang. Nah, oleh karenanya kita coba berusaha untuk menurunkan semua impian-impian yang mereka tawarkan itu lewat suatu yang sifatnya teknis ya Bapak Ibu. Jadi presentasi saya hari ini, mohon maaf, bukan konsep tetapi sesuatu yang memang dipraktekkan. Yuk kita lihat begini. Saya awali dari pertanyaan pertama nih Bapak Ibu. Buat apa Bapak Ibu berbisnis? Nah ini tolong dijawab dulu. Mungkin Bapak Ibu nggak usah menyalakan mic ya, jadi nanti ketahuan gitu. Nah silakan Bapak Ibu jawab dari dalam hati dulu. Buat apa Bapak Ibu berbisnis? Karena pertanyaan ini itu saya pernah ikut ceramah Bapak Ibu dari sebuah pebisnis yang luar biasa. Tiba-tiba dia mengatakan, bahkan sampai saat ini saya nggak pernah menanyakan pada diri saya, sebenarnya saya berbisnis buat apa. Nah, ada baiknya buat kita bisa memahami betul sebetulnya apa sih kita berbisnis ini buat apa. Ayo. Nah, biasanya Bapak Ibu, kita nggak bisa keluar dari kenyataan. Kenyataannya saya tulis di sini bahwa bisnis kita saat ini tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Betul ya, Bapak Ibu ya? Sepakat ya dengan saya. Bapak Ibu berbisnis tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dah? Nah, sekarang saya mau kejar lagi nih buat Bapak Ibu yang jawabannya udah di sini nih. Kalau Bapak Ibu menjawab, saya tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka biasanya ada problem ini nih Bapak Ibu. Nah, sini problemnya. Seringkali kita nggak pernah menghitung berapa sih kebutuhan Bapak Ibu bulanannya gitu. Ini sering, sehingga kita pada hakikatnya berbisnis kayak nggak punya arahnya gitu. Arah bisnis saya ini mau saya bawa kemana gitu Bapak Ibu ya. Disebabkan karena saya nggak tahu, oh bisnis saya ini sebetulnya untuk menutup kebutuhan yang mana sih gitu ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu,
kita harus berangkat untuk menjawab seri pertanyaan ini dulu. Ini paling sederhana sebetulnya. Jadi kalau kita mau berbisnis, tolong identifikasi dulu sasaran Bapak Ibu. Sasarannya mau dibawa kemana nih? Jadi kalau saya ingat pertanyaan Pak David ya, waktu minggu yang lalu, sempat Pak David bertanya, Pak saya ini bekerja, tapi saya juga jalanin bisnis nih, enaknya gimana ya Pak? Nah, ini jawaban saya paling gamblang. Jadi Bapak Ibu silakan menghitung berapa sih kebutuhan bulanan Bapak Ibu. Oke, sekarang saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu ya. Sebentar. Oh ini sudah ada terpampang. Ini contoh dari saya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sudah mulai bisa menghitung kebutuhan bulanan Bapak Ibu ya. Sebagai orang percaya, kira-kira komponen-komponen penting yang harus muncul di dalam estimasi kebutuhan bulanan kita terdiri dari beberapa hal. Mohon maaf, saya tidak menurunkan dalam bentuk hierarki ya Bapak Ibu ya. Jadi antara nomor 1, nomor 2, dan seterusnya itu tidak ada kaitan ininya, kaitan urutan atau apa, belum sampai ke sana. Yang pertama misalnya konsumsi keluarga ya Bapak Ibu, ini saya hitung, saya pakai contoh saja Bapak Ibu perumpamaan yang nilainya ini. Mungkin nilainya jangan dilihat dulu ya Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu lihat di sini dulu. Konsumsi keluarga. Yang kita kategorikan sebagai keluarga di sini adalah keluarga yang memang tinggal dalam satu atap dengan kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di dalam satu atap itu ada keluarga inti Bapak Ibu bersama ayah ibu mertua atau ayah ibu kita kandung gitu, maka tolong Bapak Ibu hitung semua. Konsumsi ini termasuk biaya-biaya di dapur ya Bapak Ibu, kayak misalnya LPG itu masuk situ semua. Sehingga silakan nanti di total dapatnya berapa. Oke. Kemudian yang kedua, tagihan-tagihan rutin yang menjadi beban Bapak Ibu. Kalau sekarang kan tagihan rutin tuh contohnya air, listrik ya, telepon, handphone itu. Kemudian internet karena kan anak-anak sekolah juga online, saya kerja juga online, Bapak Ibu juga sama ya. Kemudian karena Bapak Ibu tinggal di Serpong, asumsi saya beberapa Bapak Ibu pasti juga ditariin tarian RT gitu ya. Ada yang bentuknya IPL mungkin, ada yang bentuknya kalau di beberapa daerah itu ada bentuknya kayak tarikan iuran RT, iuran RW mungkin, iuran PKK. Nah, kayak gitu. Itu tolong dimasukin semua Bapak Ibu. Berikutnya uang sekolah. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Uang sekolah anak itu berapa? Termasuk les-lesnya dia. Misalnya Bapak Ibu tambahkan dia dengan les balet lah, kemudian les karate lah, les yang macam-macam, Bapak Ibu masukkan semua di situ. Berikutnya di luar itu Bapak Ibu tambahkan dengan transport. Ya, transport nih meskipun Bapak Ibu konteksnya WFH, tapi kan pasti ada waktu-waktu di mana kita harus keluar dari rumah ya Bapak Ibu ya untuk membeli apa dan seterusnya. Nah, maka transport itu perlu Bapak Ibu sisihkan. Berikutnya lagi yang tak boleh lupa untuk masuk adalah kewajiban-kewajiban lain Bapak Ibu. Contohnya adalah tunjangan untuk orang tua, misalnya Bapak Ibu setiap bulan ngasih orang tua berapa gitu ya. Terus mertua mungkin kalau Bapak Ibu masih ada mertua berarti kan ada tunjangan yang kita berikan, atau adik-adik. Nah, atau anggota keluarga besar kita yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Nah, itu silakan Bapak Ibu tulis gitu ya. Diidentifikasi ya Bapak Ibu berapanya. Berikutnya lagi 1/10 dari penghasilan Bapak Ibu langsung cut karena itu bukan bagian kita ya Bapak Ibu. Lalu kemudian juga untuk kolekte kita di gereja dan seterusnya di lingkungan mungkin kalau ada ya. Nah, ini komponen-komponen itu semua ya Bapak Ibu, komponen yang memang harus Bapak Ibu estimasi supaya kita bisa tahu gitu dari kewajiban-kewajiban saya total gini belum termasuk ya Bapak Ibu ya, belum termasuk cicilan. Kalau misalnya masih Bapak Ibu punya cicilan KPR, KPA atau kepemilikan mobil belum masuk situ Bapak Ibu. Terus kita juga belum bicara tentang tabungan, belum bicara juga tentang investasi, belum juga bicara tentang asuransi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu mengisi sendiri
isian saya ini, ya, terus kita kayak susah napas gitu Bapak Ibu ya. Ternyata banyak juga ya. Benar. Nah, Bapak Ibu mungkin sekarang ini, jam ini, detik ini Bapak Ibu baru merasakan. Pasti Bapak Ibu yang duduk dengan pasangannya kan pasti baru tahu, ih, gede juga loh kita sebulan kan pengeluarannya buat ini, buat itu, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak pernah nulis, maka kita nggak pernah tahu tuh Bapak Ibu kebutuhan kita untuk istilah saya modal kerja gitu. Jadi untuk modal kerja keluarga itu 1 bulan saya butuh berapa, gitu Pak. Sehingga kalau kita sudah tahu modal kerja kita 1 bulan itu butuhnya berapa, maka sekarang Bapak Ibu misalnya untuk 1 bulan modal kerjanya untuk membuat semua poin yang saya tulis di sini tadi itu isinya bisa tercukupi semua sampai di bawah ini, sampai di poin ini kelihatan ya Bapak Ibu ya pointer saya, katakan 10 juta. Maka Bapak Ibu kemudian bertanya pada saya begini, untuk menjawab pertanyaan Pak David Lau ya, yang dari Ciko Leang kalau nggak salah waktu itu. Supaya kita aman kondisi keuangannya, maka sebenarnya Bapak Ibu harus mengalihkan angka totalan ini plus sama yang bawah-bawah ini dikalikan 12. Gitu. Jadi sepanjang 12 bulan, kalau misalnya Bapak Ibu ada sesuatu sehingga Bapak Ibu harus kehilangan penghasilan utama dan seterusnya, itu bisa tercover kehidupan selama 1 tahun. Jadi kalau kita ditanya modal kerjanya keluarga itu berapa Pak Aris? Nah, perhitungannya seperti ini nih, gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu kalikan 12. Jumlah itu seharusnya sudah standby di rekening kita, gitu. Kalau Bapak Ibu mau ini ya, mau amannya. Kebetulan saya perencana keuangan teregistrasi Bapak Ibu. Saya certified financial planner, mungkin Bapak Ibu juga ada di ruangan ini yang CFP juga. Nah, kita belajar benar-benar untuk mengelola keuangan itu, dan yang namanya aman, kondisi keuangan yang aman, itu adalah ketika totalan ini dikalikan 12, standby ready di rekening Bapak Ibu masing-masing. Bentuk tabungan dulu. Kalau Bapak Ibu takut karena ATM itu suka manggil-manggil kita gitu ya, dia pintar sekali mencium adanya mesin ATM terdekat gitu. Jadi langsung ngomong gitu, Paris, itu ada ATM, yuk ngambil yuk, gitu. Nah, kalau modelnya seperti itu, Bapak Ibu tuangkan ini dalam bentuk deposito. Depositonya nanti Bapak Ibu pilih yang 1 bulanan, sifatnya ARO, ARO, Automated Rollover. Bapak tinggal bilang aja waktu pembukaan deposito. Bapak bilang sama dia, sama mbaknya, Mbak, saya habis ikut ceramahnya Pak Aris kemarin hari Minggu, Mbak, ya kalau Mbak mau diberkati Tuhan, ikut aja juga ceramahnya. Bilang gitu Pak ya, suruh jadi jemaatnya dulu GKI Serpong gitu. Jadi ada promosinya juga gitu Pak. Nah, Bapak langsung bilang sama dia, saya mau depositonya 1 bulanan, sifatnya ARO. Sekali lagi, ARO. Hati-hati ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun perbankan kan cari untung tuh. Dia sebetulnya lebih tenang kalau Bapak Ibu itu depositonya langsung 1 tahun gitu, sehingga uangnya Bapak Ibu dipakai sama dia nanti diputar gitu. Jadi kalau misalnya dia udah dengar berapa bulanan Pak periodenya 1 bulanan, itu agak ya kayak gitu. Terus ditambahin lagi kan Bapak Ibu, saya mintanya ARO ya. Nah, ARO itu apa Bapak Ibu? Gini, ARO itu kalau misalnya Bapak Ibu dalam deposito 1 bulan udah berjalan, terus lagi nggak butuh, Bapak Ibu diem aja, maka depositonya akan di rolling over bulan berikutnya. Nah, jadi uang kita nggak balik lagi ke rekening kita. Aman Bapak Ibu, aman dari pengambilan dari ATM tadi. Oke, gitu ya. Jadi saya tekankan ya Bapak Ibu jangan lupa, nanti setelah acara ini Bapak Ibu jangan langsung tidur sore gitu ya. Nanti duduk dulu sama pasangannya, buka Excel-nya Bapak Ibu. Ini bisa diketik pakai Excel. Ditentukan yang poin-poin inti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu turut tentukan yang bawah-bawah ini. Jadi kalau misalnya masih ada cicilan apa-apa, Bapak Ibu tulis di situ. Lalu kemudian kita harus mengalokasikan untuk tabungan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk investasi dan asuransi. Asuransi itu paling tidak Bapak Ibu ikut BPJS kan. Nah, itu sudah biasanya udah diatur sama perusahaan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak perlu nambah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu melihat pandemi ini sebagai suatu hal yang membahayakan dan seterusnya, mungkin ada baiknya kita asuransi juga gitu. Jadi tambahan ya Bapak Ibu.
Nah, sekarang izinkan saya bicara tentang tabungan dan investasi dulu. Pasti Bapak Ibu nanya, Riz, ini dari sekian, dari total sekian tuh idealnya berapa sih untuk tabungan, idealnya berapa sih untuk investasi gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tabungan dan investasi, sebetulnya begini, tabungan itu sampai pengumpulan beberapa bulan. Jadi misalnya setiap 6 bulan tabungan dirubah jadi investasi. Modelnya begitu. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu mau disiplin, memang ada pos yang pertama yang kita sebut sebagai pos kewajiban nomor 1 sampai 7. Lalu pos yang kedua adalah tabungan, pos yang ketiga investasi. Nah, tabungan investasi ini boleh 30% minimum dari total penerimaan kita gitu. Jadi total penghasilannya Bapak Ibu 30% langsung ambil untuk tabungan dan investasi. Udah clear ya 30%. Udah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu mengatakan pada saya, Paris, ternyata setelah saya hitung-hitung nih, eh, pengeluaran saya sebelah sini itu jauh lebih besar daripada penghasilan saya. Nah, itulah alasan saya dan teman-teman di PPM hadir pada kesempatan sore hari ini. Yaitu membukakan wacana kepada Bapak Ibu begini nih. Saya punya skema seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang kewajiban-kewajiban tetap seperti ini, saya ambil dari penghasilan sumber pertama. Sekali lagi penghasilan sumber pertama. Jadi kalau saya merujuk pada pertanyaan Pak David Lau, itu berarti penghasilan dari kantor. Ngambilnya bisa dari sini nih. Jadi penghasilan dari kantor udah untuk keperluan ini semua. Kenapa? Karena dia fix income gitu Pak. Kemudian yang kedua, untuk tabungan, investasi dan seterusnya, Bapak Ibu bisa memulai dengan mencari sumber penghasilan kedua. Nah, jadi sifat dari bisnis itu awalnya pasti untuk motif yang ini Bapak Ibu. Supaya apa? Semua kebutuhan Bapak Ibu pada kategori yang pertama nomor 1 sampai 7 sama kategori yang kedua ini bisa ketutup semuanya. Totalnya jadi penerimaan. Dengan demikian seringkali kita berangkat karena kita punya target dapetin penghasilan yang kedua, maka itulah alasan kita berbisnis. Oke, jadi ini nanti mungkin saya nggak ada PR, tetapi ini adalah suatu perhitungan yang mutlak ya, Bapak Ibu lakukan bersama pasangan, sehingga keluarga kita bisa mengestimasi total tuh Bapak Ibu dalam 1 bulan berapa, jangan lupa dikalikan 12 supaya aman ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutin ke sini. Dari kacamata pertanyaan yang ini tadi, ya, jadi kalau kita menganalogkan, oh berbisnis tuh berarti mencukupkan kebutuhan keluarga, dan alasan kita berbisnis itu jelas, karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditutupin dari penghasilan yang pertama, misalnya begitu, maka Bapak Ibu lari ke sini nih. Kita melihat bisnis itu dalam beberapa indikator, Pak. Bapak Ibu dapat berbisnis apabila ada waktu luang, gitu. Waktu luang ini bukan artinya waktu santai, bukan, tetapi waktu yang memang Bapak Ibu bisa alokasikan untuk berbisnis. Jadi syarat pertama kita bisa berbisnis adalah adanya waktu luang. Maka kalau Bapak Ibu mengatakan nggak bisa Pak Ari, saya sibuk, ya nggak mungkin kita berbisnis gitu. Ya. Jadi misalnya Bapak mengatakan begini, saya udah kebiasaan Pak, ini kan WFH saya, kantor itu mewajibkan saya masuk jam 9. Saya baru bangun setengah 9. Nah, ya saya nggak bisa ngomong Pak. Itu berarti Bapak melepaskan waktu luang yang ada untuk dioptimalkan. Gitu ya. Karena di dalam waktu luang itu akan tercipta peluang Pak. Ya. Kalau dulu waktu saya ambil perencana keuangan, salah satu pembicaranya itu selalu ngomong begini, ketika saudara sekalian punya waktu luang, di situ ada peluang yang mendatangkan uang. Semuanya akhirnya uang gitu semua. Ada waktu luang, menciptakan peluang, menghasilkan uang. 3 gitu. Nah, ternyata itu benar, Pak. Ketika kita punya waktu luang, Bapak Ibu akan dapat dengan mudah memikirkan peluang-peluang yang ada. Lalu dari situ upaya kita adalah menciptakan penghasilan dari peluang itu. Sehingga kalau kita sudah mampu menciptakan penghasilan dari peluang tersebut, maka
kita akan mampu mendefinisikan saya ini sudah masuk pada tahap sejahtera atau belum. Ketika sudah masuk pada tahap itu sesuai definisi yang kita punya, maka secara langsung kita akan masuk dalam keberlanjutan jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, ini adalah pemahaman bisnis, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya ulangi ya, Bapak Ibu biasanya alasan Bapak Ibu berbisnis adalah untuk mencukupkan kebutuhan itu sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu punya apa namanya sudah ada penghasilan yang pertama, maka kita dapat menggunakan alasan bisnis itu untuk menciptakan stream penghasilan yang kedua, ya. Terus kemudian kita dari situ kita bisa mendefinisikan bisnis itu dalam konteks waktu luang, ya. Karena dari waktu luang tercipta peluang yang dapat kita gunakan untuk menciptakan penghasilan. Dah, Bapak Ibu percaya sama saya dua ini dulu ya, waktu luang menciptakan peluang agar dapat menciptakan penghasilan. Oke? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tahapan berbisnis. Nah, tahapan berbisnis ternyata panjang Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ada banyak di antara kita yang masih masuk pada tahap coba-coba. Nah, ada tahapan coba-coba, Pak. Istilah konsep ininya introduction biasanya. Jadi sebelum Bapak Ibu berbisnis beneran, itu Bapak Ibu bisa incip-incip dulu gitu. Makanya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang Pak, saya rasanya kepingin berbisnis sendiri, Pak. Apakah saatnya saya untuk keluar dari kerjaan ya, Pak ya? Saya selalu menyarankan Bapak Ibu masuk di tahap ini dulu ya, coba-coba dulu, gitu. Tahapnya namanya coba-coba, Pak. Emang dicoba-coba. Karena bisnis itu seperti yang dulu saya ungkapkan, benar-benar environment-nya tuh beda, Pak, dengan kalau kita kerja kantoran kan. Kalau kerja kantoran, Bapak Ibu udah jelas gitu, setiap tanggal berapa gitu, tanggal gajian Bapak Ibu akan dapat penghasilan pertama. Tapi kalau berbisnis, begitu Bapak mengatakan saya terjun 100% Pak sebagai seorang pebisnis, maka itu yang menentukan berapa nominal rupiah yang akan Bapak Ibu terima pada gaji di tanggal gajian itu Bapak Ibu sendiri. Sehingga itu membutuhkan ada yang namanya resilience, ada yang namanya endurance, networking Bapak Ibu harus lengkap. Kemana-mana Bapak Ibu bicara itu berarti harus promosi dan seterusnya. Nah, supaya kita bisa terlatih sampai di level itu, saya menyarankan Bapak Ibu masuk di level yang pertama, coba-coba. Ya, nanti saya punya detail karakteristiknya ya Pak, coba-coba itu kayak apa. Nanti setelah coba-coba, baru kita masuk ke tahap pemula, gitu. Setelah tahap pemula, masuk tahap bertumbuh. Dan terakhir adalah tahap pemuritan. Nah, ini yang membedakan antara konsep bisnis kita dengan konsep bisnis dunia. Konsep bisnis dunia nggak ada cerita yang terakhir, Bapak Ibu. Nggak ada mereka. Konsep bisnis yang kita bangun dari cerita para nabi yang ada di perjanjian lama, kemudian ajaran-ajaran Tuhan pada perjanjian baru dan seterusnya terkait talenta khususnya, itu berarti mengajak kita untuk menjadikan bisnis kita tidak hanya bertumbuh Bapak Ibu ya, tapi sampai satu level Bapak Ibu lakukan pemuritannya. Pemuritan ini maksudnya apa Pak Haris? Kalau tadi dari level coba-coba sampai bertumbuh, Bapak Ibu berpikirnya adalah bagaimana saya bisa menciptakan suatu usaha dulu, saya belum bicara PT dan seterusnya, belum. Saya masih bicara bagaimana saya menciptakan suatu usaha ini, agar usaha ini bisa memberkati saya, itu dulu. Kemudian nanti Bapak Ibu mulai kembangkan pada saat tahap bertumbuh, mau masuk ke tahap pemuritan, Bapak Ibu mulai jalan untuk berpikir, bagaimana caranya saya punya bangun usaha, lalu usaha ini bisa berkembang, sehingga saya bisa mulai menggaji karyawan. Mulai menggaji karyawan. Baik itu internal maupun eksternal. Ya, kenapa? Karena saya sering Bapak Ibu melihat ada beberapa mahasiswa itu yang notabene kalau saya lihat mobilnya bagus, orang tuanya juga berada gitu ya, tapi kesannya kayak dia nggak punya uang gitu. Ternyata dia mengatakan, saya tuh kerja ikut papi sebenarnya Pak, tapi ya itu nggak digaji. Jadi papi cuma bilang, pokoknya kamu butuh apapun, berapapun, papi nggak pernah melarang. Sebesar apapun, papi nggak pernah melarang. Kamu ambil aja ATM. Nah,
pola seperti itu sebetulnya di dalam bisnis kurang tepat, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa diskusi di level itu ya. Nah, yang dinamakan pemuritan adalah Bapak Ibu menciptakan pebisnis-pebisnis baru dari kelompok bisnis Bapak Ibu itu. Itu pemuritannya. Itu ya. Jadi istilahnya bisnisnya itu tidak hanya memberkati keluarga Bapak Ibu, tetapi juga memberkati komunitas Bapak Ibu. Konteksnya di sini, pemuritan. Oke. Kita coba mulai dari yang bawah Bapak Ibu ya. Pada tahap coba-coba itu seperti apa sih karakternya? Yuk, mulai. Pada tahap coba-coba ada beberapa hal yang biasa terjadi. Yang pertama biasanya yang membuat Bapak Ibu terjun berbisnis itu adalah adanya kebutuhan yang urgent, kepepet. Itu yang membuat kita berbisnis. Saya di PPM juga ngajar mahasiswa S1 yang profesional, Bapak Ibu. Mereka kuliah sambil kerja. S1. Jadi mungkin dulunya mereka D3 ya, Bapak Ibu. Beberapa bimbingan saya tuh cerita sama saya. Karena mereka bimbingan skripsi ke saya itu kok nggak disiplin gitu. Janji jam 7 malam, Zoom meeting sama saya, baru kemudian jam 8 dia ngabarin saya, Pak, saya lagi baru pulang ke rumah, boleh hubungi Bapak nggak sekarang gitu. Lalu kemudian saya tanya sama mereka, kenapa Dek? Gitu. Lalu mereka menjawab, ini Pak, pemotongan dari kantor itu 30%. Jadi mereka cerita tuh, biasa mereka terima gaji 10 juta, sekarang dipotong 30%, jadi tinggal 7 juta. Lalu ada tambahannya di cerita, padahal saya nanggung adik saya Pak lagi sekolah SMK, dia bilang. Nah, orang tua saya ada di Cirebon, nih salah satu contohnya gitu. Maka di titik itu terus kemudian dia mengatakan, jadi saya ada usaha sampingan gitu Pak, saya jualan online, dan setelah jam pulang kantor, itu saya selalu rajin untuk ke JNE, ngirim-ngirim barangnya Pak. Nah, JNE kan otomatis kadang antriannya panjang ya Bapak Ibu, sehingga dia nggak bisa on time ketemu sama saya. Nah, di situ berarti kita bisa melihat bahwa adanya kebutuhan yang urgent. Itu yang membuat kita muncul muncul ide bagaimana menciptakan stream pendapatan atau penghasilan yang kedua ini tadi. Ya. Jadi selama kita tidak mengganggu kewajiban pada upaya menghasilkan penghasilan yang pertama, maka di titik itu kita sebut sebagai waktu luang sebetulnya. Waktu luangnya di situ Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Ada waktu yang bisa saya manfaatkan, yaitu jam 6 pagi sampai jam 8. Misalnya Bapak Ibu mengatakan, kantor saya mulai jam 8.30 Pak, gitu. Berarti kan Bapak Ibu bisa bangun lebih pagi ya, bangun jam 6 sampai dengan jam 8. Mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan sama saya gini, Pak Aris jam 6 sampai jam 8 tuh saya pakai bersih-bersih rumah, masak, dan seterusnya. Iya, tapi sekarang nih kalau kita udah bicara, saya ingin menciptakan stream penghasilan yang baru nih, Pak Aris, gitu. Maka mungkin kita gunakan untuk keperluan yang lain dulu nih, Bapak Ibu. Yang lebih utama sehingga bisa menghasilkan penghasilan kedua tadi. Kita mulai. Ternyata Bapak Ibu dapat peluang. Ini cerita dari usaha istri saya ya Bapak Ibu. Peluangnya sederhana. Ada permintaan catering, makanan rumahan untuk satu pasang oma opa. Gitu ya. Dia sekali makan 2 porsi, kemudian 3 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, kemudian disiapin budgetnya 90.000 per hari. Nah, oke. Pola ini, Bapak Ibu, saya temukan bersama istri saya ketika kami masih di Taiwan ceritanya. Nah, lalu saya bilang sama istri saya, Mama mau coba? Karena istri saya dulunya kerja di kelompok Kompas Gramedia sebelum dia ikut saya ke Taiwan ya, Bapak Ibu. Dan dia bagian accounting di sana. Otomatis kan dia sudah terbiasa bekerja di office gitu ya. Kemudian dia harus meninggalkan itu semua, kemudian ikut saya ke Taiwan dan full mendidik putra-putri kami. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Nah, akhirnya saya bilang sama dia gini, Mama coba aja dulu. Kalau nanti nggak mampu, ya udah dilepas gitu.
Karena yang saya tekankan adalah bukan untuk mencari profitnya, tetapi lebih ke arah karena itu ada oma opa gitu. Memang mereka udah tua-tua Bapak Ibu, tinggal di satu apartemen, anaknya kebetulan yang punya apartemen yang saya sewa gitu ya. Jadi dia bilang, bisa nggak bantu, karena gini, sederhananya, karena orang Indonesia yang ada di Taiwan itu kan kebanyakan mbak-mbak TKW ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya sempat tuh mengalami penghinaan itu gitu. Dia melihat istri saya, dipikirnya TKW juga ceritanya. Jadi dia langsung ngomong aja sederhana, ngomongnya sama istri saya, bisa bisa masak nggak? Oh ya bisa, masakan Indonesia. Oh iya, saya dulu punya karyawan orang Indonesia. Maksud dia tuh mbak-mbak gitu kan, bisa bantu masakin buat papi mami saya nggak? Nah, terus akhirnya dikasihlah budget kalau di kurs kira-kira 90.000. Lalu saya katakan pada istri saya, udahlah, nggak usah tersinggung, nggak usah apa, lihat aja bahwa produk yang kita masak, kita berikan itu untuk memberkati oma opa itu tadi. Akhirnya istri saya mulai berpikir, oh benar juga ya, coba dihitung, saya bilang. Cek dari menu makan keluarga. Menu makan keluarga karena anak-anak saya masih kecil dan butuh nutrisi 4 sehat 5 sempurna itu Bapak Ibu, hitung-hitung kira-kira sekian lah Bapak Ibu ya. Sehingga yang pertama ini, komponen yang pertama, 100 ribuan gitu kalau masak. Karena bahan-bahan kan cukup mahal di sana. Sehingga saya katakan kalau mereka bayar kita sehari 90.000, itu sebetulnya bisa nggak porsi masakannya mama, saya bilang, tambahin ya, tambahin uang 55.000 dari yang 90 ini. Sehingga sisanya 35. Betul ya Bapak Ibu? Kan 35 ditambah 55 balik 90 kan? Sehingga dengan demikian apa Bapak Ibu? Menu makan si opa oma ini ngikut menu makan keluarga kami. Oke. Terus kemudian keluarga kami jadinya sudah mulai 55.000 tercover kan dari sini ya. Dapat untung istri saya 35.000 per hari. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung kira-kira untungnya 1 juta per bulan. Nah, mulai kan dia membiasakan diri bangun jam 6, terus bagaimana menata mulai dari menu dia tata sampai kemudian dia harus antar anak-anak sekolah, bersih-bersih rumah dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai coba-coba. Jadi Bapak Ibu masuk pada level di mana Bapak Ibu sedang menikmati bisnis itu di fase-fase awal. Cocok nggak sih saya sama bisnis ini? Kuncinya di situ. Cocok nggak? Kalau Bapak Ibu bertanya, apa Pak ciri khas ketika saya nyoba, terus kesimpulannya nggak cocok nih. Nah, sederhana sebetulnya. Kalau misalnya Bapak Ibu berbisnis, malah menjadi percekcokan di dalam rumah tangga, nah itu berarti kurang cocok tuh. Karena berarti ada sesuatu kepentingan yang Bapak Ibu tinggalkan karena Bapak Ibu menjalankan bisnis itu. Tapi kalau dengan bisnis itu kita sudah mulai nggak pusing lagi akan kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen apa, oke, pengen apa, oke, ringan gitu, banyak senyumnya. Nah itu bisnisnya benar-benar jadi berkat tuh. Nah kalau kesimpulannya di fase coba-coba ini bisnis Bapak Ibu sudah jadi berkat, lanjutin. Nah kita bisa lanjut ke tahap pemula tadi, gitu. Tapi kalau misalnya gara-gara jalanin bisnis, Bapak Ibu mungkin malah sakit gitu ya. Terus kemudian uang yang kita keluarkan untuk bayar dokter jauh lebih gede daripada keuntungannya. Nah, itu mulai gitu. Awalnya kami melihat untung 1 juta per bulan. Kok nggak terlalu gede ya? Awalnya begitu tuh. Tetapi saya punya kesempatan dulu ketemu sama Pak Hermawan Kertajaya. Nah, ya, waktu itu ada beliau suka ngadain mega conference waktu itu. Lalu saya sempat berbincang dengan beliau nggak lama, 10 menit. Waktu dia tanya, punya usaha sampingan nggak? Kecil-kecilan sih Pak. Dia langsung marahin saya. Jangan kecil-kecilan, Tuhan dengar lu dijadikan kecil bener loh. Saya bilang, bener juga ya. Nah, jadi mulai sekarang nih Bapak Ibu, saya nggak pernah lagi mengatakan, punya bisnis, punya. Saya bilang, ada istri saya pegang bisnis kecil-kecilan. Enggak, puji Tuhan besar-besaran. Tapi besar definisi saya ya, bukan besar definisi orang lain, saya bilang begitu. Nah, prinsip ini tolong Bapak Ibu juga praktekkan gitu. Jadi jangan sekali-sekali tuh kalau Bapak Ibu mengatakan punya Paris kecil-kecilan, paling untung 100 juta sebulan gitu. Waduh, bukannya kita malah merendah tuh Pak. Nanti benar-benar dijadiin kecil nanti Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan demikian mulailah kita melihat begini. Pada suatu ketika
yang tadi cuma 1 peks, itu kemudian nambah Bapak Ibu jadi 5 peks. 5 peks. Yang tadinya 1 peks, nambah jadi 5 peks. Nah, 5 paket ya, berarti Bapak Ibu. Maka di titik itu mulai jam operasionalnya nambah. Dia nggak bisa standar dari jam 6 sampai jam 8. Jadi saya mengatakan pada istri saya, bangun lebih pagi mah, gitu. Nah, pada titik itu saya mengatakan, nih mama masuk nih, dari coba-coba ditekuni saja. Ketika kita udah bicara ditekuni, berarti dia jadi pemula. Itu dulu ya. Nah, kemudian ciri khas yang lain biasanya kalau di pemula ini pekerjaan tuh semua dikerjain sendiri Bapak Ibu. Apa-apa Bapak Ibu kerjain sendiri gitu. Mulailah. Kalau tadi keuntungannya 1 peks 1 juta, sekarang dapat 5 peks ya, rutin Bapak Ibu. Berarti untungnya kurang lebih 5 juta per bulan. Oke. Ketika kita udah bicara keuntungan itu 5 juta per bulan, saya mulai mengatakan pada dia untuk begini. Gini, Mah, kalau kita masak dan seterusnya, itu kan dimungkinkan Bapak Ibu membutuhkan peralatan dapur yang jauh lebih spesifik ya. Kayak misalnya pancinya mungkin nggak bisa sekecil itu lagi, harus digedein nih pancinya ya. Kemudian yang tadi cuma pakai 1 gas, sekarang harus siap 1 gas lagi gitu ya. Karena kan pas enak-enaknya masak, Bapak Ibu gasnya mati, habis. Nunggu tukang gas masih lama dan seterusnya. Nah, otomatis ada investasi di situ. Nah, supaya investasinya nggak ganggu uang keluarga, maka saya ngajarin istri saya begini nih, dari keuntungan setiap bulan, sisihkan untuk investasi. Nah, saya masih ingat banget tuh, waktu itu istri saya tanya, oke terus untungnya buat apa nih Pak? Saya bilang, ya buat uang mama, saya bilang begitu. Supaya dia bisa merasakan kan, akhirnya dapat gaji lagi nih, gitu ya. Saya tidak ngajarin ada uang laki-laki, uang perempuan ya Bapak Ibu, tapi dalam konteks ini, biasanya sebagai seorang pebisnis kita punya membutuhkan stimulus tuh Bapak Ibu untuk bisa mengatakan bahwa wah saya pengen banget tuh dapat yang seperti itu gitu ya. Jadi saya mengatakan berarti 4 juta masuk di kantongnya mama nggak apa-apa. Saya bilang yang 1 juta dicatat sisihkan untuk investasi. Jadi kalau misalnya ada kerusakan dari panci, alat-alat masak, pisau dan seterusnya itu bisa gampang gitu belinya karena memang sudah istilahnya mulai dicadangkan ya Bapak Ibu. Nah ini silahkan Bapak Ibu mulai melakukan hal seperti ini nih sekarang gitu. Maka keputusan pertama yang Bapak Ibu harus pikirkan kalau kita bicara tentang keuangan di tahap pemula itu adalah investasi. Sedikit Bapak Ibu saya review. Di tahap yang ini saya nggak cerita investasi ya Bapak Ibu. Ya kan? Saya tidak bercerita Bapak Ibu wajib melakukan investasi. No, no. Itu artinya apa? Pada tahap coba-coba, Bapak Ibu jalanin aja dulu bisnisnya. Jalanin aja gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan, "Loh Pak, bukannya butuh peralatan masak dan seterusnya," pakai yang ada. Saya selalu mengatakan gitu. Pakai aja yang ada. Jadi Bapak Ibu fasilitas dapur pakai yang ada, fasilitas masak apa-apa pakai yang ada gitu. Bila perlu nih kayak misalnya bahan-bahan makanan dan seterusnya, ya udah pakai yang ada aja dulu gitu. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu pada saat kita masuk di tahap pemula, barulah kita berpikir tentang investasi. Jadi per konseptual Bapak Ibu, kalau kita bicara saya mau menekuni bisnis saya Pak Aris, maka Bapak Ibu harus berpikir tentang investasi gitu. Nah, bicara tentang investasi itu pasti bicara tentang pendanaan Bapak Ibu. Sebelum kita bicara yang tinggi-tinggi, pendanaan dari bank dan seterusnya, Bapak Ibu lakukan disiplinkan diri kita dengan cara ini. Ambil alokasi dari keuntungan itu disisihkan untuk investasi. Kalau Bapak Ibu bertanya begini, Pak Aris, ini kan konteksnya Pak Aris sedang berusaha mencari penghasilan kedua buat keluarga, gitu ya. Kalau misalnya saya berbisnis ini untuk mencari penghasilan pertama, Pak, buat keluarga, maka apakah penyisian ini harus tetap dilakukan? Jawaban saya benar, Bapak Ibu. Jadi konsep penyisihan untuk investasi itu harus tetap dilakukan, namun besarannya menyesuaikan berapa besar pendapatan yang kita terima di sini. Sehingga kalau Bapak Ibu mengatakan, waduh, ini mah belum cukup Pak untuk mencukupkan kebutuhan poin 1 sampai 7 yang di sini tadi, yang di slide yang ini gitu. 1 sampai 7 ini belum cukup.
maka boleh nggak sih saya pakai dulu yang ini? Silahkan. Tetapi akan lebih baik kalau penyisian untuk investasinya itu tetap dilakukan. Even misalnya penyisian untuk investasi itu katakan tidak terlalu besar ya Bapak Ibu, cuma 200.000 atau bahkan 100.000 pun nggak ada masalah. Karena di titik itu Bapak Ibu sedang menyiapkan modal sendirinya Bapak Ibu untuk investasi pada saat Bapak Ibu membesarkan bisnis ini tadi gitu. Oke. Jadi pada tahap pemula Bapak Ibu, di tahap ini komitmen Bapak Ibu, saya akan menekuni bisnis ini Pak Aris, itu mulai muncul. Dah? Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Dari pemula Bapak Ibu, biasanya ada pertanyaan ini. Riz, kapan sih tahapan kita itu geser dari pemula ke pertumbuhan? Nah, biasanya jawabannya begini Bapak Ibu. Kita dikatakan bergeser dari tahap pemula menjadi tahap bertumbuh apabila usaha tadi itu sudah tidak bisa Bapak Ibu kerjakan sendiri. Jadi Bapak Ibu mulai itu melibatkan bantuan, entah itu bantuan tenaga dari keluarga sendiri ataupun bantuan tenaga dari orang luar gitu ya. Itulah yang kemudian menciptakan bisnis-bisnis yang ada di Taiwan itu semuanya bisnis rumah tangga Bapak Ibu. Ya, jadi kami hampir semua langganan kami, kalau kami misalnya kepengen sarapan paginya di kedai atau di warung gitu, itu pasti yang kerja ya antara suami istri, kemudian anak-anaknya, kemudian kadang-kadang iparnya juga, terus sepupu mereka itu benar-benar ngerjain. Karena apa? Mereka berusaha supaya mensejahterakan komunitas mereka sendiri gitu. Jadi saya belajar bagaimana proses pemuritan lewat ekonomi ini dilakukan dari situ sebetulnya. Oh iya ya, prinsipnya bagus ya. Jadi mereka prinsipnya begitu. Saya punya langganan toko roti Bapak Ibu di ujung gang, di gang apartemen saya di Taiwan itu. Tante itu yang kerja di situ, yang punya lobannya itu, kemudian istrinya, kemudian si tante yang saya ceritakan tadi kakaknya, cicinya dari si loban gitu ya. Terus kemudian ada satu anaknya dia gitu. Anaknya dia lagi kuliah. Jadi kalau jam-jam nggak kuliah pasti langsung cuci tangan, ambil celemek, terus kemudian pakai masker, dia langsung kerjain gitu. Jadi 4 orang, dikomandain 4 orang setiap hari Bapak Ibu. Nah, di situ ternyata waktu saya tanya, kenapa sih nggak Pak nggak ambil ini, nggak ambil orang untuk bantu gitu, even untuk cuci piring gitu. Dia bilang enggak, udah lebih baik usaha ini kita jaga supaya paling enggak anak-anak saya sama anak-anak adik saya nggak perlu susah payah buka usaha baru atau cari kerja, dia bilang. Cari kerja mah susah di Taiwan, dia bilang. Terus udah gitu gajinya nggak terlalu tinggi, dia bilang. Padahal Bapak Ibu UMR-nya Taiwan itu 13 juta. Ya, tapi karena kehidupan di sana ya Bapak Ibu ya, biaya hidup tinggi dan seterusnya gitu. Jadi bantuan itu utamakan yang pertama kali berasal dari keluarga sendiri. Ya. Kalau buat saya sih Bapak Ibu, ceritanya biasanya begini nih. Kalau pakai keluarga sendiri, enaknya biasanya berarti kita udah makan gratis dari situ, gitu kan. Terus kemudian bisa dinego lah upah yang kita berikan, gitu ya. Nah itu kira-kira. Kalau dari keluarga sendiri ternyata nggak ada, maka mau nggak mau Bapak Ibu harus mencari bantuan dari luar keluarga. Nah, bicara mencari bantuan dari luar keluarga, maka Bapak Ibu ada konsekuensi harus kasih upah. Di mana biasanya meminta bantuan dari luar keluarga upahnya jauh lebih gede dibanding ketika Bapak Ibu mempekerjakan anggota keluarga Bapak Ibu sendiri. Nah, dari situ dulu ya. Sehingga Bapak Ibu punya kewajiban bayar upah. Oke, kita sedang geser ya Bapak Ibu dari pemula, dari yang ini, kita geser ke bertumbuh. Nah, yuk sekarang kita lihat yang ini. Kalau sudah mulai geser Bapak Ibu, ciri khasnya apa? Jumlah pesanan rutin mulai bertambah menjadi 15 packs per hari. Kalau tadi 5 packs ya Bapak Ibu, kemudian nambah jadi 15 packs per hari. Berarti istri saya waktu itu harus melayani 15 rumah gitu.
15 apartemen. Jam operasionalnya mulai nambah, jam 5 sampai jam 8. Karena saya kuliah, maka secara otomatis saya nggak bisa bantu dia. Maka dia mulai coba rekrut orang paruh waktu. Gitu. Jadi banyak juga teman-teman mbak-mbak TKW kita yang juga berusaha memaksimalkan waktunya, Bapak Ibu. Dia membantu rumah tangga Indonesia biasanya untuk masak, nganterin anak sekolah, dan seterusnya. Nah, ini saya kasih perhitungan kasarnya. Dengan asumsi keuntungan 1 juta per pax per bulan, Bapak Ibu, maka kalau 15 pack, secara otomatis penghasilan kotornya kan 15 tuh. Terus langsung dipotong per puluhan dulu. Jadi per bulan kita ambil dari penghasilan yang langsung diterima, Bapak Ibu ya. Potong itu. Kemudian sisanya kita gunakan untuk biaya karyawan. Kemudian alokasi untuk persediaan, ini berarti uang tunainya Bapak Ibu masukkan ke dalam amplop khusus untuk beli persediaan untuk catering ini tadi. Jadi kalau untuk catering itu butuh beli daging, butuh beli apa, stok. Kalau Bapak Ibu butuh nyetok, ngambilnya dari amplop yang 1,5 juta ini. Gitu. Jadi di titik ini Bapak Ibu muncul prinsip uang diamplopin. Nah, kayak zaman kakek nenek saya ya Bapak Ibu ya. Uang diamplopin, ditulisin ini buat apa, ntar ngambilnya berapa gitu. Benar-benar saya praktekkan Bapak Ibu. Berikutnya alokasi untuk kas kecil. Kenapa Bapak Ibu harus ada kas kecil? Karena gini konteksnya, kadang ada orang yang bayarnya itu tidak harian Bapak Ibu, tapi 1 minggu gitu. Setiap 1 minggu dia baru bayar, 1 minggu lagi dia baru bayar. Dan kita jagain kalau ada yang nunggak atau bahkan nggak bayar. Karena kan risiko berbisnis ini, produk sudah kita deliver, service sudah kita deliver, tapi duitnya nggak balik ke tangan kita. Itu ada resikonya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pertimbangkan jauh-jauh hari. Sehingga kalau saya hitung semua selisihnya kira-kira penghasilan bersih untuk pebisnis kurang lebih 9 juta rupiah. Pada saat saya berbicara alokasi untuk persediaan, alokasi kas kecil, estimasi biaya karyawan, itu pada hakikatnya Bapak Ibu bicara pembiayaan. Ini dulu. Nah, jadi kalau kita bicara pembiayaan tuh nggak langsung pembiayaan yang gede-gede gitu Bapak Ibu, nggak. Dimulai dari yang sini dulu, dari pembiayaan. Munculnya dari sini. Nah, sekarang saya jelaskan Bapak Ibu begini. Alokasi untuk persediaan, alokasi untuk kas kecil, itu masuknya konteks pembiayaan jangka pendek. Jangka pendek. Kenapa? Karena dia dibutuhkan harian sampai bulanan. Gitu. Oke ya. Jadi kita belum bicara jangka panjang dulu. Lalu, Bapak Ibu, ini yang paling penting. Poin yang terakhir ini, penghasilan bersih untuk pebisnis 9 juta. Itu sebetulnya adalah alokasi keuntungan. Sehingga dari jerih payah yang dilakukan oleh pebisnis, Bapak Ibu harus dapat istilahnya sweetener-nya dulu gitu. Sweetener ini sebetulnya pemicu motivasi kan. Kalau Bapak Ibu dapat nominalnya langsung, misalnya dapat 9 juta, Bapak Ibu udah mulai lega. Oh ya, akhirnya jerih payah saya dalam sebulan buka catering dan seterusnya mulai terbayar. Oke. Ini adalah tahap pergeseran dari pemula ke bertumbuh. Sampai pada titik seperti ini, sebetulnya usaha Bapak Ibu belum membutuhkan sebuah legalitas. Harus UD, harus CV, harus PT, belum. Belum. Di fase ini belum. Setelah fase ini, iya. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, saya ulangi dulu ya Bapak Ibu. Kita sudah bicara tentang keputusan pertama dalam mengelola keuangan UMKM, yaitu investasi. Lalu keputusan keduanya adalah pembiayaan. Oke. Dan yang ketiga adalah alokasi keuntungan, atau yang di dalam konsep kita sebut sebagai pembagian dividen. Oke, Bapak Ibu. Coba saya lihat di chat dulu ya, siapa tahu sudah ada yang bertanya. Saya akan mulai sesi diskusinya. Oke, puji Tuhan sudah ada. Dari Pak Riki Marbun. Bagaimana bisnis sudah berkembang dan ingin dikembangkan lebih jauh lagi? Kendala sekarang adalah peningkatan penjualan arena persaingan usaha. Betul.
Bagaimana kita dapat memaksimalkan peningkatan penjualan melalui channel online? Apakah ada kiat-kiat khusus yang dapat membantu peningkatan penjualan? Oke, Pak Riki secara spesifik nanti bisa dijawab minggu depan ya. Ada Pak Widiarso yang akan masuk, dia secara spesifik bicara tentang marketingnya, gitu ya. Nah, kalau saya hari ini memang secara spesifik bicara tentang keuangannya, Pak ya. Tapi nanti setelah saya masuk tahap berikutnya, saya coba jawab pertanyaan Bapak terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap udah bukan pemula lagi ya Bapak Ibu ya, tapi tahap bertumbuh. Oke. Tahap bertumbuh. Yuk. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, ini dia. Ini tahap bertumbuh Bapak Ibu. Pada tahap bertumbuh itu jumlah packs-nya nambah lagi dia. Jadi dalam sehari udah mulai harus menyelesaikan catering untuk 20 packs per hari. Jam operasionalnya nambah Bapak Ibu ya. Tadinya jam 5 sampai jam 8, sekarang dia geser lagi sampai jam 10. Kemudian masih bisa dibantu oleh satu orang paruh hari. Dan ini yang paling penting, Bapak Ibu wajib mulai mencatat keuangan harian. Ya, istilahnya bond sementara, mingguan maupun bulanan. Jadi kalau tadi mungkin Bapak Ibu nggak nyatet nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk pada fase ini, Bapak Ibu harus mulai nyatet gitu. Coba-coba nggak usah nyatet nggak apa-apa, tapi dicatat lebih baik gitu ya. Terus tahap pemula itu mulai belajar nyatetnya dulu Bapak Ibu. Nyatet keuangannya kayak apa sih gitu. Lalu kemudian pada saat tahap bertumbuh, nah itu baru Bapak Ibu mulai mencukupkan catatan ini. Kenapa? Karena saya punya saran untuk pendanaan nanti gitu ya. Kita ikuti dulu Bapak Ibu. Perlu dilakukan pemisahan yang jelas antara modal usaha dengan kas keluarga. Nah, ini buat ibu-ibu yang ikut acara kita pada kesempatan sore hari ini karena udah jam 3 lebih gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus membedakan antara kas untuk keluarga yang berasal dari misalnya kas bulanan dari pasangannya gitu ya. Jadi kalau saya memberikan kas bulanan kepada istri saya, dia harus membedakan antara yang saya kasih dengan yang untuk bisnis ini gitu. Jadi nggak boleh dicampur adukan Bapak Ibu. Saya biasanya pakai dua rekening saya. Dua rekening. Rekening yang pertama itu khusus untuk masukin uang bulanan buat bayar konsumsi keluarga, terus bayar anak-anak punya sekolah dan seterusnya. Itu masuk semua di situ. Poin 1 sampai 7 saya, itu satu rekening gitu. Dan istri saya minta buka rekening yang kedua. Ini khusus untuk bisnis kamu, saya bilang begitu. Jadi semua tabungan investasinya dia pada saat dia coba-coba, pada saat dia masuk pemula, dia akumulasikan, dia masukin situ sebagai modal, plek gitu. Dimasukin ke situ Bapak Ibu sebagai modal. Kemudian nanti yang ini Bapak Ibu penghasilan bersih untuk berbisnis, nah dia sisihkan sebagian, masukin ke situ, sisanya untuk rekening pribadinya dia. Ya. Entah nanti sama dia mau dipakai apa terserah gitu. Nah, terus kemudian sini Bapak Ibu bisa lihat. Dari tadinya 1 pack sekarang 20 pack ya Bapak Ibu. Ada penerimaan 20 juta karena 1 pack-nya kan keuntungannya 1 juta gitu ya. Kemudian untuk perpuluhan udah dipotong langsung dari situ gaji karyawan. Kemudian alokasi persediaan, alokasi kas kecil nambah 1, alokasi untuk modal tunai gitu. Ya, karena di dalam bisnis tuh pasti butuh itu Bapak Ibu. Ya, nanti saya cerita nih, buat apa ini nanti alokasi untuk modal tunai kalau diakumulasikan nanti buat apa ya. Dengan demikian semua di total dapat penghasilan bersih untuk pebisnis 11 juta. Oke. Nah, ketika tadi di atas saya mengatakan pada Bapak Ibu mulai lakukan pencatatan keuangan. Nah, nanti catatan keuangan Bapak Ibu bentuknya akan menjadi seperti ini. Gitu. Materi ini akan diberikan 2 minggu lagi oleh Pak Rofi. Ya, oleh Pak Rofi, dia partner saya di dalam keahlian keuangan. Nanti dia akan bercerita tentang pencatatan ini kayak apa. Tapi saya duluin dulu Bapak Ibu. Pada saat tadi saya mengatakan pada Bapak Ibu, itu kan ada ini ya, investasi untuk beli peralatan dapur. Nah, nanti cara nyatetnya ada di sini nih, peralatan gitu. Oke. Terus Bapak Ibu, salah satu fungsi uang yang ini alokasi untuk modal
Nanti nyatetnya kan di sini Bapak Ibu, modal di sini nyatetnya. Nah, salah satunya adalah kalau dia nanti sudah terakumulasi, maka ketika kita sudah tidak bisa hanya menggunakan dapur keluarga kita untuk menjalankan usaha ini, istri saya mau sewa, silahkan sewa. Lalu uang sewanya pakai apa? Pakai yang di sini tadi. Nah, gitu. Jadi itu ada peruntukannya nih Bapak Ibu. Dengan demikian apa? Operasional keluarga kami aman, operasional bisnisnya dia, puji Tuhan aman gitu. Karena nggak ganggu kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengatakan, Pak Aris, sekarang ini kondisi keuangan keluarga saya masih saling ganggu nih. Sehingga kalau bisnis merugi, terus uang rumah tangga jadi berkurang. Nah, Bapak Ibu mulai harus menentukan waktu cut off. Jangan diterusin tuh yang seperti itu. Langsung benar-benar kita tata baik-baik gitu. Gitu ya. Mungkin modalnya terpaksa menjadi sedikit. Nggak usah takut Bapak Ibu, nggak apa-apa. Modal sedikit nggak apa-apa. Nanti Tuhan bikin jadi banyak. Amin gitu. Tenang aja Bapak Ibu. Oke. Nah, terus kemudian gedung ini kalau Bapak Ibu sewa ya, nanti ada perhitungannya. Udah ya. Kemudian ini ada aset tetap, Bapak Ibu ada aset tidak tetap. Nah, yang tadi saya bilang, cadangan untuk persediaan masuknya di sini. Cadangan untuk kas kecil masuknya di sini, gitu ya. Terus kemudian piutang ini untuk cadangan kalau konsumen Bapak Ibu nggak bisa bayar tepat waktu ya, dia molor gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan memiliki catatan yang ini, saya garis ya, seret sama yang ini, seret. Ininya mungkin masih nol, ininya masih nol. Maka Bapak Ibu bisa mulai mengajukan pembiayaan ke bank. Jadi miliki catatan keuangan usaha ini. Saya lanjutin dikit. Jadi pada tahap bertumbuh ini, Bapak Ibu, saya minta selain menyiapkan laporan keuangan usaha seperti ini, yang nanti secara detail akan diajarkan sama Pak Rofi, gitu ya. Saya minta Bapak Ibu mulai urus izinnya, ya. Ini saya punya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang masih jalan sampai sekarang. Sebelum Bapak Ibu kepikiran untuk buka UD, buka PT, dan seterusnya. Bapak Ibu izin, bikin surat izin ke kecamatan, ke kantor kecamatan. Bapak Ibu itu dulu. Yang pertama, Bapak Ibu isi formulir ya, ada nama, nomor KTP, dan seterusnya, mereka kasih nanti. Lalu Bapak Ibu bikin surat pengantar dari RT RW, usahakan KTP Bapak Ibu, KTP domisili di tempat itu. Karena dia nggak melayani, kalau misalnya Bapak Ibu bisnis di daerah Serpong, terus KTP-nya di daerah Jakarta Utara, misalnya itu nggak dilayani nanti sama dia, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan dapat IUMK, izin usaha mikro kecil, gitu. Ya, Bapak Ibu akan dapat izin usaha itu. Nah, permohonan izin itu Bapak Ibu lakukan di kantor kecamatan. Kalau sekarang saya taunya bisa online. Online-nya bisa di kesini nih, Bapak Ibu. Bisa pakai online. Ada beberapa benefit yang bisa Bapak Ibu peroleh kalau Bapak Ibu tercatat di kantor kecamatan. Misalnya, sebentar, saya catat nggak ya di sini? Nah, ini yang bawah. Bapak Ibu dapat fasilitas pembinaan, mulai dari fasilitas akses permodalan, penguatan kelembagaannya, nanti Bapak Ibu ditemani untuk membuat CV, mengembangkan jadi CV, jadi PT, dan seterusnya, gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajukan pembiayaan ke bank. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah punya IUMK, Bapak Ibu sudah bisa ambil pembiayaan ke bank. Tapi begini Bapak Ibu, mungkin next time-nya ya, next round-nya kalau GKI Serpong mengadakan pelatihan lagi, secara spesifik deh saya beri masukan untuk Bu Endah serta teman-teman panitia dari PKM-nya PPM, kita bicara secara spesifik di bagaimana memperoleh dan mengelola dana dari pembiayaan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu bisa dari perbankan, bisa jadi angel investor dan yang lain-lain. Karena saya berpengalaman Bapak Ibu ketika bicara di seminar kewirausahaan, banyak orang yang mengatakan, ya Pak, saya malah gagal gara-gara pembiayaan yang dikucurkan itu akhirnya nggak saya pakai untuk berbisnis. Tapi dia pakai untuk beli rumah, untuk tambahan nutupin utangnya dia, beli mobil, aduh. Jadi
kita butuh paradigma khusus untuk bicara supaya pendanaan itu bisa dikawal gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang penting. Jadi Bapak Ibu milikin itu dulu. Oke. Kemudian kalau nanti bisnisnya puji Tuhan berkembang, Bapak Ibu masuk di pemuritan, itu biasanya omset ya, bukan keuntungan bersih, omset. Omset udah mulai masuk 300 juta per bulan. Jumlah karyawan Bapak Ibu di atas 4 orang, jam operasional udah mulai normal gitu. Terus Bapak Ibu punya catatan keuangan yang saya ceritain tadi, ada neracanya paling enggak ya. Maka Bapak Ibu akan didampingi untuk meningkatkan status kelembagaannya. Jadi dari tadinya cuma punya IUMK, Bapak Ibu naik untuk diajak bikin CV atau bikin UD usaha dagang atau bikin PT gitu ya. Nah, ketika kelembagaannya ini sudah kuat, Bapak Ibu artinya sudah berbadan hukum, maka pada akhirnya Bapak Ibu dapat menarik modal dari angel investor. Angel investor itu sekarang lagi banyak-banyaknya Bapak Ibu. Itu adalah investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang mau memberikan pinjaman dengan bunga di bawah pasar. Bunganya di bawah perbankan. Makanya kita sebut sebagai angel investor, gitu ya. Nah, saya punya kelompok sendiri Bapak Ibu yang mempertemukan antara pelaku usaha dengan angel investor. Kita sekarang lagi reses karena kita sudah masuk gelombang 2. Kita selesai dengan gelombang 2 kemarin. Ya. Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu dapat memperoleh suntikan dari perbankan. Kenapa? Karena syarat-syaratnya udah ada semua. Bentuk kelembagaannya pun juga sudah ada. Nah, ini pada fase pemuritan. Sehingga dengan demikian kalau saya kembali ke pemahaman kita yang ini, maka pada hakikatnya saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu mulai dari coba-coba, ya kan? Terus kemudian naik ke pemula. Ketika bertumbuh, Bapak Ibu siapkan semuanya. Mulai dari yang ini tadi, ya, laporan-laporan keuangannya, nanti belajar sama Pak Rofi ya, Bapak Ibu. Saya cuma kasih gambarannya aja tadi. Kemudian Bapak Ibu siapin perizinannya, sehingga dengan demikian Bapak Ibu sudah punya channelnya nih. Nah, kenapa? Karena begitu Bapak Ibu sudah masuk ke komunitas itu, maka pada hakikatnya networking Bapak Ibu udah mulai kuat nih. Ya, dengan networking yang kuat itu, nanti permodalan segala itu sudah bisa ada jalan keluarnya untuk mencari permodalan itu. Dengan demikian, sampai di slide ini, inilah proses pengelolaan keuangan UMKM Bapak Ibu ya, dari 4 fase yang ada. Fase coba-coba, pemula, bertumbuh, dan fase pemuritan. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya ceritakan pada kesempatan sore hari ini bisa jadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.